down, I know you got me, baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ujian tengah semester mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan kelas PAI 6C. Perkenalkan, nama saya Hafizah Sahla dengan NIM 123016067 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 6C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Dalam perkuliahan sebelumnya, saya berperan sebagai penanya kepada narasumber dari kelompok 2 dan kelompok 6. Dan pada video UTS ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan secara mandiri. Adapun 3 hal yang akan saya bahas dalam video ini adalah yang pertama, urgensi pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan termasuk contoh pemanfaatan teknologi dan informasi. Lalu yang kedua itu ada 1 peluang bisnis pendidikan yang saya pilih beserta alasan yang mendasarinya. Dan yang ketiga adalah tantangan bisnis pendidikan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta strategi untuk menghadapinya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kemudahannya sehingga video ini bisa saya selesaikan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Misdah atas bimbingan selama perkuliahan serta kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Yuk langsung saja kita mulai. Pembahasan pertama adalah tentang urgensi pemasaran dalam bisnis pendidikan. Dalam dunia bisnis pendidikan, pemasaran yang efektif bukan sekedar promosi biasa. Ini adalah kunci keberlangsungan sebuah lembaga. Tanpa pemasaran yang tepat, lembaga pendidikan sebagus apapun bisa jadi tidak dikenal oleh masyarakat yang membutuhkannya. Ada beberapa alasan mengapa pemasaran itu penting sekali. Yang pertama itu adalah persaingan antara lembaga pendidikan yang semakin ketat. Sekarang saja banyak sekali pilihan lembaga pendidikan, mulai dari bimbel, kursus, hingga lembaga agama seperti TPQ. Kalau tidak aktif memasarkan diri, calon peserta didik akan memilih lembaga lain. Lalu yang kedua itu adalah pemasaran membantu membangun kepercayaan masyarakat. Ketika sebuah lembaga aktif berbagi informasi, testimoni, dan pencapaian siswanya, masyarakat itu menjadi lebih percaya dan yakin untuk mendaftarkan anaknya. Lalu yang ketiga itu adalah pemasaran yang efektif bisa menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang lebih efisien. Apalagi dengan teknologi informasi yang kita miliki sekarang. Nah, kalau berbicara tentang teknologi informasi, ada beberapa contoh yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Lembaga pendidikan bisa membuat konten edukatif yang menarik. Misalnya video kegiatan belajar siswa, testimoni orang tua, ataupun tips-tips belajar. Ini gratis dan jangkauannya luas. Lalu yang kedua itu adalah WhatsApp Business yang bisa digunakan untuk broadcast informasi pendaftaran, jadwal belajar, ataupun prestasi siswa langsung ke orang tua. Dan yang ketiga itu adalah website yang sederhana. Dengan memiliki website, lembaga terlihat lebih profesional dan masyarakat bisa mencari informasi lebih lengkap kapan saja. Jadi kesimpulannya, pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah cara paling cerdas untuk memperkenalkan lembaga pendidikan kita kepada masyarakat yang lebih luas. Untuk pembahasan kedua, peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kenapa saya memilih TPQ? Ada beberapa alasan kuat yang mendasari pilihan ini. Alasan pertama adalah kebutuhan yang nyata di masyarakat. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya melihat sendiri bagaimana orang tua yang sangat menginginkan anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sejak dini. Kebutuhan ini ada di mana-mana.
baik di desa maupun di kota. Alasan yang kedua itu adalah modal awal yang relatif terjangkau. TPQ tidak memerlukan gedung yang mewah, bisa dimulai dari musola, rumah pribadi, ataupun ruang kosong di masjid. Yang paling penting itu adalah guru yang kompeten dan metode pengajaran yang menarik bagi anak-anak. Alasan yang ketiga adalah nilai sosial dan keagamaan yang tinggi. Bisnis TPQ bukan hanya soal keuntungan materi, tapi juga merupakan ladang amal dan investasi akhirat. Ada nilai ibadah di dalamnya. Ini yang membedakan dari bisnis biasa. Alasan keempat adalah potensi pengembangan yang besar. TPQ bisa dikembangkan dengan menambahkan program tahfiz Al-Quran, kaligrafi, dan juga bahasa Arab dasar sehingga semakin menarik minat orang tua. Dan alasan yang kelima itu adalah sebagai mahasiswa PAI, kita sudah memiliki bekal ilmu dan kompetensi yang relevan untuk menjalankan bisnis ini. Ini adalah peluang yang sangat sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Jadi, TPQ bukan hanya peluang bisnis yang menjanjikan, tapi juga bentuk nyata kontribusi kita kepada masyarakat dan agama. Pembahasan ketiga ini sangat relevan, terutama bagi kita yang ingin berkontribusi di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan sumber daya. Ada beberapa tantangan yang perlu kita sadari tentang tantangan yang pertama itu adalah minimnya tenaga pengajar yang berkualitas. Di daerah terpencil itu sulit menemukan guru yang mempunyai kompeten, apalagi mau bertahan mengajar di sana dengan keterbatasan gaji. Tantangan yang kedua itu adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Gedung, buku, dan alat peraga itu tidak mudah didapatkan. Tantangan yang ketiga itu adalah adanya daya beli masyarakat yang rendah. Meski menginginkan pendidikan yang berkualitas, banyak orang tua yang tidak mampu membayar biaya yang tinggi. Dan tantangan yang keempat itu adalah akses teknologi yang belum merata. Padahal teknologi tadi sudah kita bahas sebagai alat pemasaran yang penting. Lalu bagaimana strateginya? Nah, strategi yang pertama adalah memaksimalkan sumber daya lokal. Kita bisa memberdaya tokoh masyarakat, alumni pesantren, ataupun lulusan PAI setempat sebagai tenaga pengajar. Mereka lebih memahami budaya dan kebutuhan komunitas. Lalu strategi yang kedua adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah desa, masjid, dan lembaga zakat untuk mendapatkan dukungan serta fasilitas dan dana. Lalu program CSR perusahaan juga bisa menjadi sumber pendanaan. Lalu strategi yang ketiga adalah menerapkan sistem biaya yang fleksibel, misalnya sistem infak atau bayar seikhlasnya, agar semua kalangan bisa mengakses pendidikan tanpa terbebani. Lalu strategi yang keempat adalah memanfaatkan teknologi offline. Video pembelajaran yang sudah diunduh sebelumnya ataupun modul cetak sederhana yang mudah diperbanyak itu bisa digunakan. Dan strategi yang kelima itu adalah membangun komunitas belajar yang gotong royong. Dengan melibatkan orang tua dan komunitas, beban operasional itu bisa dibagi bersama dan rasa memiliki terhadap lembaga pun semakin kuat. Jadi, keterbatasan bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dengan kreativitas dan kolaborasi bisnis pendidikan di daerah terbatas pun bisa tumbuh dan berdampak nyata. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video UTS Praktik Bisnis Pendidikan ini. Kita sudah membahas 3 hal, urgensi pemasaran, peluang bisnis TPQ, serta tantangan dan strategi di wilayah yang terbatas. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Kritik dan saran sangat saya harapkan di dalam komentar ya, karena itu juga bagian dari tugas kita bersama. Terima kasih kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD atas bimbingannya, serta kepada teman-teman PAI 6C yang selalu saling mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.